Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif ini. Setelah sebelumnya kita belajar bagaimana untuk merumuskan masalah, kita lanjut kepada pembahasan yang terkait dengan variabel penelitian. Variabel penelitian ini penting untuk kita pahami terutama dalam penelitian kuantitatif karena dia menjadi akar dari apa yang akan kita teliti. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Definisi dari variabel. Terkait dengan definisinya, dari berbagai macam literatur yang saya baca, sebenarnya tidak ada definisi yang saklek, yang mutlak, yang sama antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, dari berbagai macam definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, kemudian dapat disimpulkan satu hal terkait dengan definisinya, yaitu variabel adalah suatu atribut dari sifat atau nilai orang atau objek yang akan kita teliti, yang dia mempunyai variasi tertentu, dan itulah yang akan kita teliti, kita gali lebih dalam untuk kemudian kita tarik kesimpulannya. Atau secara sederhananya tinggal ketika ada seseorang yang bertanya, apa yang akan kamu teliti? Maka kita menjawabnya tinggal menyebutkan variabelnya. Sebagai contoh misalnya, ada hasil belajar, kinerja guru, motivasi belajar, dan lain sebagainya. Hasil belajar kita ketahui setiap siswa yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Pasti ada yang mendapatkan nilai baik, ada yang kurang. Nah, itulah yang menandakan bahwasanya orang atau objek yang akan kita teliti itu memiliki variasi. Atau kinerja guru. Kinerja guru kita ketahui tidak mungkin sama antara guru satu dengan yang lainnya. Motivasi belajar pun demikian. Jadi inti dari penjelasan tentang definisi variabel adalah apa sih yang akan kita teliti, yang menjadi objek penelitian kita apa. Yang dia sudah jelas memiliki variasi. Tidak sama antara responden satu dengan responden yang lain, seperti itu. Baik, kita langsung masuk saja kepada jenis-jenis atau macam-macam variabelnya. Di sini ada beberapa macam variabel dan ini penting untuk kita ketahui karena dari sinilah kita akan bisa menentukan letak dari variabel tersebut. Misalnya ketika tadi kita tentang kinerja guru, motivasi belajar, hasil belajar, dan lain sebagainya itu, kita dapat mengetahui dia itu masuknya ke dalam variabel yang jenis apa, variabel yang mana, seperti itu. Ini penting agar ketika kita sudah mengetahui dia masuk ke dalam kategori variabel yang mana, nanti kita akan mudah untuk melakukan penghitungannya atau melakukan penelitiannya. Yang pertama, variabel independen, kedua ada variabel dependen, ketiga ada variabel moderator, keempat variabel intervening, dan yang terakhir ada variabel kontrol. Kita pahami ini secara satu per satu. Yang pertama variabel independen, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut juga dengan variabel bebas. Variabel bebas itu apa? Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Jadi yang pertama kita bahas variabel independen ini, dia memiliki keterkaitan dengan variabel dependen seperti itu. Independen dari bahasa Inggris kan. Independen artinya bebas, merdeka kan, seperti itu ya. Contoh yang saya berikan di bawah ini misalnya, ketika kita memiliki dua variabel yang akan kita teliti. Yang pertama terkait dengan ketekunan belajar, yang kedua tentang hasil belajar. Baik, kita misalnya ingin mencari
pengaruh dari ketekunan belajar terhadap hasil belajar dan lain sebagainya. Di sini kita lihat bahwasanya ketekunan belajar itu yang dianggap menjadi sebab daripada hasil belajar. Sehingga ketekunan belajar inilah yang kita tentukan untuk menjadi variabel independennya. Karena dia yang menjadi sebab, dia yang menimbulkan perubahan. Baik buruknya hasil belajar, kita asumsikan itu berdasarkan ketekunan belajarnya. Selanjutnya, variabel dependent. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut variabel terikat. Siapa yang mengikatnya? Ya variabel bebas itu tadi. Jadi dia variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Kalau variabel bebas tadi itu variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab. Kalau variabel dependent itu dia yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Nah, tadi ketekunan belajar itu menjadi variabel independen. Variabel yang mempengaruhi, variabel bebasnya. Karena dianggap variabel ketekunan belajar inilah yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, karena hasil belajar ini adalah variabel yang dipengaruhinya atau dia yang menjadi akibatnya, maka dia disebut sebagai variabel dependent. Sederhana ya, Mas. Jadi kita hanya melihat saja mana yang menjadi variabel dependent, mana yang menjadi variabel independen berdasarkan dari posisi variabel tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa menentukannya? Ya berdasarkan teori seperti itu. Berdasarkan teori penelitian-penelitian terdahulu kita baca mana yang memberikan sebab, mana yang menjadi akibat seperti itu. Tidak bisa kita hanya meletakkannya hanya berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi kita saja. Kemudian yang ketiga ada variabel moderator. Variabel moderator itu bagaimana? Dia variabel yang mempengaruhi sebenarnya. Jadi bisa dianggap sebagai variabel independen yang kedua lah, walaupun tidak mutlak ya. Tidak mutlak itu maksudnya ya dia dianggap berkontribusi walaupun hanya sedikit, dia mempengaruhi. Baik itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel yang dependen dan independen. Contohnya seperti ini kan tadi kita memiliki dua variabel ketekunan belajar terhadap hasil belajar ya. Variabel belajar itu independen dan kemudian variabel ketekunan belajar itu independen dan hasil belajar itu yang dependen atau terikat. Akan tetapi ketika kita meneliti mau melakukan studi pendahuluan, kita sadar bahwasanya ternyata di tempat yang akan kita teliti itu faktor lingkungan itu juga turut serta mempengaruhi. Turut serta mempengaruhi hasil dari ketekunan belajar tersebut. Hasil belajarnya itu ya turut dipengaruhi oleh lingkungan ini selain daripada ketekunan belajar saja. Di situ. Jadi dia menjadi variabel moderatornya karena dia turut serta mempengaruhi dari hubungan ketekunan belajar itu terhadap hasil belajar. Kemudian yang keempat adalah variabel intervening. Variabel intervening itu apa? Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tapi dia tidak dapat diamati dan diukur. Variabel intervening ini merupakan penyela atau dia itu letaknya ada di antara variabel dependen dan independen itu. Jadi sebelum faktor atau variabel ketekunan belajar itu dianggap mempengaruhi hasil belajar, ternyata ada loh yang dia menjadi penyelanya yang dia turut serta mempengaruhi berubahnya variabel dependen itu. Ini lain dengan variabel moderator itu tadi ya. Kalau variabel moderator tadi itu kan dia berada di sela-sela itu tadi yang dia dianggap sebagai misalnya memperkuat hubungan tersebut atau memperlemahnya seperti itu. Nah, di sini kan ini yang tadi variabel moderator. Sedangkan kalau variabel intervening dia itu mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen dan dia secara tidak langsung. Kalau moderator tadi secara langsung.
Kalau variabel intervening ini dia sudah secara tidak langsung dan dia tidak dapat dipengaruhi dan bukan tidak dapat dipengaruhi, tidak dapat diamati dan diukur. Tapi dia ya memberikan pengaruhnya. Misalnya tadi itu. Kalau lingkungan jelas ya bisa diamati, bisa diteliti juga. Variabel moderator tadi. Dari ketekunan belajar terhadap hasil belajar. Tapi ternyata ada di sana variabel yang secara nggak langsung itu mempengaruhi secara tidak langsung. Contohnya adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup seorang pelajar itu kan pasti turut serta mempengaruhi kan walaupun secara tidak langsung. Gaya hidup misalnya ketika dia berada di lingkungan yang baik, akan tetapi dia ya bisa ikut baik. Tapi kalau misalnya gaya hidup seseorang juga itu dia sebenarnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan juga sebenarnya karena dia bisa memiliki gaya hidup yang berasal dari kepribadiannya kan seperti itu. Jadi bisa kita katakan gaya hidup atau kepribadian lah. Yang jelas itu secara tidak langsung mempengaruhinya. Gitu. Akan tetapi biasanya karena keterbatasan sehingga variabel intervening itu biasanya tidak dimasukkan ke dalam penelitian terutama skripsi. Jadi fokusnya hanya di variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang terakhir yang disebut sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol itu apa? Jadi dia variabel sebagai pengendali. Sebagai pengendali hubungan antara variabel independen dan dependen. Mengapa penting? Agar dia tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Agar dia tidak mendapatkan intervensi dari luar. Gunanya variabel kontrol ini ketika kita akan membandingkan dua hal. Misalnya ketika kita ingin meneliti penerapan metode jigsaw ya di sekolah, di SMA atau SMK, dalam mata pelajaran PAI. Kita ingin melihat hasil belajar PAI itu akan lebih bagus kalau misalnya diterapkan jigsaw atau tidak. Maka baik itu di SMA atau di SMK yang harus kita perhatikan dengan seksama itu yang pertama tingkatan kelasnya. Kalau misalnya di SMA itu kelas 1 ya harus kita gunakan juga kelas 1 di SMK. Kalau misalnya di SMA itu kelas 2 ya harus SMK kelas 2 juga. Materinya pun harus sama. Mengapa? Agar dia dapat dibandingkan. Kalau nggak seimbang juga ketika misalnya materinya saja berbeda tapi diterapkan metode jigsaw sudah jelas hasilnya berbeda karena ini metode itu terkait dengan materi yang diajarkan juga. Jadi materinya harus sama, tingkatan kelas harus sama, dikontrolnya di situ. Sehingga hasil belajar PAI-nya itu bisa kemudian dibandingkan antara SMA dengan SMK. Oh kan tingkatan kelas sudah sama, materi sudah sama, bedanya cuma SMK dan SMK atau lingkungannya saja kan seperti itu. Jadi tidak ada misalnya nanti di SMA lebih efektif karena materinya memang sesuai, di SMK tidak efektif karena materi tidak sesuai. Itu kan faktor di luarnya itu kan. Maka disinilah harus ada variabel kontrolnya. Variabel yang memastikan bahwasanya hubungan antara variabel independen dan dependen ini tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang itu tidak diteliti. Jadi dia sebagai pengendalinya. Ketika apa? Ketika kita mau membandingkan. Jadi diingat-ingat ya. Variabel kontrol ini kita perlukan ketika kita mau melakukan uji komparasi. Ketika apa? Kita melakukan uji komparasi atau membandingkan. Baru kita harus memiliki variabel kontrolnya. Nah, ini hal yang harus kita pahami. Peringatan di sini ya. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel tersebut, kita tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan asumsi kita. Itu tadi yang saya jelaskan. Tapi harus dilihat konteksnya. Konteks itu apa sih? Konteks itu harus kita lihat baik secara konsep teoritis sebagaimana yang telah dijelaskan di buku-buku maupun hasil pengamatan empiris. Jadi kita harus melakukan studi pendahuluan. Ini penting dan sangat jarang orang yang melakukan studi pendahuluan ini sehingga dia tidak menguasai
masalah apa yang akan diteliti. Padahal ini penting, studi pendahuluan itu tidak perlu dalam waktu yang lama, asalkan kita memiliki gambaran umum. Studi pendahuluan itu seperti penelitian pendahuluan. Kalian misalnya ketika ingin mengangkat sebuah permasalahan, ya jangan hanya berdasarkan asumsi duduk ngetik di atas meja saja, di atas meja. Duduk di belakang meja saja. Akan tetapi harus kalian cek dulu di lapangan. Oh, benar nggak sih? Di sini ada masalah seperti ini kayak gitu. Untuk memastikannya, untuk mendapatkan gambaran umum. Dari sana karena boleh jadi apa yang kita gambarkan sebelumnya itu berbeda dengan realitas yang ada di lapangan. Jadi mutlak adanya ketika kita mau melakukan penelitian itu harus membaca bukunya dulu, mencari konsep teoritis, dan juga melakukan pengamatan empiris, melakukan penelitian pendahuluan. Baru nanti kita tahu, oh mana variabel independen, mana variabel dependen. Oh ternyata ada variabel moderatornya juga, kayak gitu. Oh ternyata ada variabel interveningnya. Kan itu bisa kita ketahui kan ketika kita sudah terjun ke lapangan itu untuk melihat gambaran umumnya. Oh ternyata variabel kontrolnya itu ini yang diperlukan. Dari usianya, misalnya dari orang tua ya, dari pekerjaannya seperti itu. Ini mutlak diperlukan. Nah, walaupun pada kenyataannya ini gejala sosial itu kan meliputi berbagai macam variabel. Ini sebuah keniscayaan. Gejala sosial itu terdiri dari berbagai macam variabel. Tapi karena adanya keterbatasan peneliti dalam berbagai hal, ya keterbatasan itu bisa dari tenaga, dari waktu, dari biaya, maka biasanya menjadi fokus itu adalah variabel independen dan variabel dependennya saja. Ini yang menjadi fokusnya. Walaupun kemudian sekuat mungkin variabel independen dan dependen ini tidak dipengaruhi oleh faktor di luar yang diteliti. Seperti itu. Kalau penelitian kuantitatif bisa ketika kita hanya memfokuskan variabel independen dan dependen. Tapi kalau penelitian kualitatif dia tidak bisa. Mengapa? Karena gejala sosial itu merupakan kondisi yang harus diteliti secara holistik atau secara keseluruhan. Jadi semua tidak bisa dimungkiri. Nggak bisa dipungkiri, misalnya kita tidak mau melibatkan variabel intervening atau moderator dan sebagainya. Kalau kualitatif tidak bisa seperti itu. Semua harus diteliti ketika dia masih dalam cakupan masalahnya. Makanya kejelasan masalah itu dalam kualitatif itu penting sehingga nanti bisa menentukan mana yang ikut diteliti, mana yang tidak. Tapi kalau misalnya kalau kuantitatif dia tidak perlu. Dia cukup memfokuskan apa yang mau diteliti. Makanya kalau dalam kuantitatif ada hipotesis kan. Jawaban sementara. Jawaban sementara yang berdasarkan teoritis ya sudah itu yang akan kita buktikan secara empirisnya. Tapi kalau kualitatif tidak. Semakin dia mendalami kok menemukan fakta yang baru ya sudah harus dikembangkan lagi, harus digali lebih dalam lagi. Maka memang sulit dan kalau kita mau melakukan penelitian kualitatif yang sesungguhnya loh ya. Nah, selanjutnya ini sifat variabel. Ini penting untuk kalian pahami sehingga ketika kalian ingin meneliti itu tahu sifat variabel jenengan itu yang pertama dia masuk ke dalam dinamis atau statis. Usahakan dan harus sebenarnya walaupun tidak mutlak ya, dia masuk ke dalam variabel dinamis. Apa itu variabel dinamis? Suatu variabel yang bisa diubah keadaan maupun karakteristiknya. Variabel ini memungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti. Contohnya prestasi belajar, motivasi belajar, kinerja guru, dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan penelitian menggunakan variabel dinamis, hasil dari penelitian kita, ketika kita misalnya ingin melakukan perubahan, oh ketekunan belajar terhadap hasil belajarnya kok kurang seperti itu ya. Nanti bisa ditingkatkan, bisa diubah. Jadi dia variabel yang bisa diubah, bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki. Dan diusahakan ketika kalian ingin meneliti menggunakan variabel dinamis ini. Jadi ada kontribusinya. Ketika kalian meneliti, oh ternyata ketekunan belajarnya masih minim. Ya berarti kan bisa ditingkatkan kan. Guru ketika misalnya diberikan hasil penelitian kalian,
oh ternyata ketekunan belajar siswa saya berada di skor sekian, harus saya tingkatkan. Saya tingkatkan dari segi apanya, kan seperti itu bisa juga nanti ditemukan dari kuesioner yang diberikan misalnya. Dinamis bisa ditingkatkan. Akan tetapi ada juga selain dinamis itu statis. Statis itu gimana? Dia mempunyai sifatnya tidak bisa dirubah, tidak bisa diubah, tetaplah dia. Keberadaan maupun karakteristiknya. Dalam kondisi normal, sifat tersebut sulit untuk diubah. Contohnya apa? Status sosial ekonomi. Kan harus melakukan intervensi yang sangat besar ketika kita ingin mengubah status sosial ekonomi. Tempat tinggal, jenis kelamin. Misalnya kalian melakukan penelitian, ingin meneliti variabelnya laki-laki dan perempuan terhadap prestasi belajar. Nah, prestasi belajar itu variabel dinamis. Tapi laki-laki atau perempuan itu kan variabel statis. Nah, terus kalau misalnya hasilnya nanti diketahui bahwasanya laki-laki memiliki prestasi belajar lebih tinggi atau perempuan yang memiliki prestasi belajar lebih tinggi. Apa lo terus yang prestasi belajarnya rendah itu disuruh berubah jenis kelamin? Kan nggak mungkin seperti itu. Misalnya perempuan memiliki prestasi belajar lebih tinggi. Terus yang laki-laki, ya sudah kamu jadi perempuan semua biar prestasi belajar tinggi. Kan nggak bisa kayak gitu. Jadi dia tidak memiliki tindak lanjut itu untuk diubah. Tempat tinggal, misalnya kalian membandingkan antara eh, tingkat keimanan atau dari tingkat religiusitas ya. Biasanya yang diteliti itu tingkat religiusitas antara siswa yang tinggal di kota dan yang di desa misalnya kayak gitu. Ya terus kalau misalnya yang di desa lebih tinggi dari yang di kota disuruh pindah ke desa kayak gitu kan enggak mungkin juga kan. Terus status sosial ekonomi, misalnya dia yang miskin, dia yang kaya, dia yang berkecukupan, dia sederhana atau ada yang kaya. Terus ya dia, ternyata prestasi belajar itu ditentukan status ekonomi semakin kaya berarti semakin bagus. Lah terus yang miskin itu, ayo kamu jadi kaya. Ya bisa, tapi kan itu dalam keadaan normal sulit diubah. Sulit ketika dia membutuhkan effort atau upaya yang lebih kan kayak gitu. Lain halnya ketika kita menggunakan variabel dinamis yang di depan itu tadi. Motivasi belajar, kinerja guru, kalau misalnya kurang kan bisa langsung diperbaiki. Jadi ini penting untuk kalian pahami. Setelah mengetahui dia letaknya misal di variabel independen atau dependen, kemudian juga dilihat sifatnya dia variabel dinamis atau statis seperti itu. Dan terakhir, kita ketahui letak variabel dalam penelitian itu di mana sih? Jadi dia letaknya itu menjadi inti sarinya. Ketika kita di awal menemukan masalah, mencari masalah yang akan kita teliti ini, dari masalah inilah kemudian harus kita tentukan variabelnya. Oh, masalah yang ada di sekolah A itu kaitannya tentang kedisiplinan. Kedisiplinan siswa itu yang dia misalnya belajar masuk kelas seenaknya saja dan lain sebagainya. Berarti variabelnya apa? Kedisiplinan. Ketemukan di sana. Variabelnya di sini jelas kedisiplinan. Nah, dari masalah tentang kedisiplinan tersebut kemudian kita cari teori yang membahas tentang kedisiplinan tersebut. Kedisiplinan siswa itu faktor yang mempengaruhi itu apa? Seperti itu. Berdasarkan teori, selain adanya aturan yang tegas misalnya, ada juga dari peran guru misalnya. Selain peran guru juga ternyata ada dari manajerial kepala sekolah di dalam penegakan aturan misalnya seperti itu. Atau ada kontribusi juga misalnya dari peran orang tua dan lain sebagainya. Jadi di sini kita lihat secara teorinya itu. Kemudian kita cari dari teori ini indikatornya apa saja sih tentang kedisiplinan. Indikator itu berarti yang mengindikasikan ciri-cirinya itu dari kedisiplinan apa saja yang termasuknya. Yang pertama ketika misalnya dia masuk
kelas sebelum waktunya, seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya tentang berpakaian misalnya, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, jadi dari indikator inilah baru kemudian dibuat menjadi kuesioner. Kuesionernya misal pertanyaannya tentang pukul berapakah Anda mulai mempersiapkan pelajaran yang akan kalian pelajari, seperti itu misalnya. Atau misalnya, apakah kalian selalu mempersiapkan materi-materi yang akan dipelajari esok hari? Nanti kuesionernya bisa iya, bisa tidak, atau bisa juga nanti menggunakan Likert, misalnya dia selalu atau tidak pernah atau jarang. Nah, itu nanti bisa diketahui di sana. Jadi variabel ini menjadi inti dalam penelitian kuantitatif. Variabel ini menjadi inti apa yang kita teliti. Penting bagi kalian ini untuk memahami variabelnya apa, kemudian dia termasuk dalam variabel macam-macamnya itu tadi, independen kah, moderator kah, dependen kah, intervening kah, kontrol kah, seperti itu. Karena nanti kita ketika mau mencari teori, ya teori dari variabel itu. Kita mencari indikator, indikator berdasarkan variabel itu. Dan menyusun kuesioner berdasarkan indikator, yang indikator itu tadi kan berdasarkan variabel itu. Jadi ini menjadi intisari dari penelitian yang akan kita teliti. Dapat difahami nggih? Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang belum jelas di kolom komentar. Baik teman-teman sekalian, sekarang langsung prakteknya saya meminta kalian untuk menentukan variabel penelitian yang akan kalian angkat di dalam proposal penelitian kalian nanti. Jadi output dari perkuliahan kita nanti kalian akan menyusun sebuah proposal kuantitatif, ya. Menyusun sebuah proposal penelitian. Ya, walaupun ini merupakan hal yang pertama bagi kalian, akan tetapi setidaknya dengan mempraktekkan kalian dapat belajar secara langsung. Sebab kalau kalian hanya mendengarkan materi saja, tidak tahu nanti kalian apa namanya yang sudah kalian pahami itu sampai mana. Yang belum paham itu juga yang bagian apanya kan tidak bisa diketahui secara jelas. Tapi kalau kalian langsung praktekkan, nanti kalian akan baru menemukan masalah di sana yang tidak difahami apa. Jadi di sini saya meminta kalian untuk menentukan variabel penelitiannya yang akan kalian angkat dalam proposal penelitian. Minggu lalu sudah saya jelaskan tentang rumusan masalah. Ada macam-macam jenisnya, ada komparatif, ada deskriptif, dan lain sebagainya. Jadi kalian di sini sudah memiliki bekal untuk menyusun sebuah judul, kan seperti itu. Karena untuk menyusun judul itu kan harus mengetahui masalahnya apa, kemudian cara merumuskannya, variabelnya apa, baru kemudian dari situ bisa disusunlah bunyinya judul penelitian kalian itu apa. Kan seperti itu. Dan harus dijelaskan ya, harus dijelaskan variabelnya itu dia termasuk dalam kategori apa. Dan juga sifatnya, dia adalah variabel dinamis atau statis. Sudah gampang sebenarnya ini. Variabel penelitian yang akan kalian angkat. Jadi di dalam proposal yang akan kalian susun untuk mata kuliah kuantitatif ini yang menjadi tugas akhir, saya minta kalian untuk mulai menentukan kalian itu mau meneliti tentang apa sih? Mau meneliti tentang apa variabel penelitiannya? Tentang motivasi belajar kah, tentang ketekunan belajar kah, tentang ya macam-macam terserah kalian. Gitu. Ya, monggo silahkan langsung dikerjakan dan nanti diupload di SIM Unisula. Baik itu saja untuk materi perkuliahan hari ini. Sedikit akan tetapi harus bisa kalian pahami. Kalau banyak-banyak kalian nggak paham itu kan wajar. Tapi kalau sedikit kok nggak paham itu ya kebangetan. Minggu lalu sudah tentang rumusan masalah, sekarang variabel. Sehingga kalian saya minta untuk mencoba merumuskan variabelnya. Nanti baru kita belajar terkait dengan apa namanya hipotesis, teorinya dan lain sebagainya, baru belajar cara apa namanya menyusun instrumen penelitian. Baik itu saja. Apabila ada yang mau ditanyakan dapat dituliskan di kolom komentar. Dan untuk tugasnya itu tadi nanti diupload ya, bukan dituliskan di kolom komentar. Akan tetapi diupload di postingan di SIM Unisula sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baik,
Kurang lebihnya itu, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.